Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Aris Septiono, SHMH LLM. Saya adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Semarang di program studi hukum bisnis. Jadi saya membuat video ini sebagai bagian dari unjuk karya dalam pengajuan sertifikasi dosen. Untuk mata kuliah yang saya ampu yang saya kirim ini adalah terkait dengan mata kuliah pendidikan dan budaya anti korupsi. Di mana mata kuliah pendidikan dan budaya anti korupsi ini dalam bagian dari kurikulum di dalam program studi D3 Gizi. Ada beberapa capaian pembelajaran dalam mata kuliah PBAK, itu mahasiswa dalam mengetahui dan mampu menganalisis pengertian dan jenis korupsi. Ya, jadi walaupun bukan mahasiswa hukum, tetapi untuk bagaimana mahasiswa mengetahui perbuatan korupsi itu apa saja, jenis-jenis korupsi itu apa saja, dan menganalisisnya. Oh, kalau dalam kasus seperti ini tidak menjadi bagian dari kasus korupsi, tetapi masuk dalam kategori perilaku koruptif. Yang kedua, mampu memahami dan menunjukkan sikap anti korupsi. Jadi akan diberikan pembelajaran tentang nilai-nilai anti korupsi dan bagaimana kita dalam bersikap mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kampus, di tempat tinggal, di masyarakat, termasuk nantinya ketika mereka lulus dan bekerja, ya, baik wira swasta maupun profesi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana strategis pendidikan dan budaya anti korupsi. Apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Di mana salah satunya kegiatan yang kita lakukan adalah melakukan penyuluhan anti korupsi masuk dalam SKS 1 SKS praktek, ya. Kita bersama mahasiswa akan melakukan penyuluhan anti korupsi di sekolah. Di sekolah menengah kita mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok, kemudian kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menghadirkan siswa, ya, dan juga guru untuk mendampingi kegiatan tersebut. Mulai dari awal persiapan baik secara administrasi maupun materi, ya, mahasiswa yang membuat sendiri secara kelompok. Kemudian saya sebagai dosen pengampu akan memberikan masukan, ya, akan memberikan penilaian dari materi itu, termasuk di dalamnya ada tanya jawab dengan audiens, ya, dengan peserta penyuluhan. Demikian sekelumit tentang mata kuliah PBAK yang saya ampu di D3 Gizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini, ya. Apa kabar? Baik. Ya, masa baik? Alhamdulillah, luar biasa, ya. Nah, materi kita pagi hari ini tentang strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi, ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, ya, barangkali kita akan sedikit review, ya, di kuliah sebelumnya tentang jenis korupsi, ya, dampak dari korupsi, dan juga terkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, ya. Untuk jenis korupsi, ya, siapa yang coba review jenis korupsi apa aja? Silakan. Untuk jenis-jenis korupsi itu ada saya Gizi Mardelan yang 26. Untuk jenis-jenis korupsi itu ada suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan juga penggelapan, Pak. Itu yang saya ingat, Pak. Oke, terima kasih, ya. Jenis korupsi ada 8, ya. Kemudian ada
kerugian negara, suap ya. Kemudian untuk dampak korupsi siapa yang masih ingat di pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Kerugian korupsi sendiri itu kemiskinan negara, Pak. Oke. Yang saya ingat itu. Dampak nyata ya dari korupsi adalah kemiskinan. Ketika korupsi jenis seperti itu kemudian berdampak pada kemiskinan ya pada rakyat Indonesia, kita selaku mahasiswa harus menanamkan nilai-nilai dan budaya anti korupsi sebagai salah satu ya upaya untuk penanggulangan korupsi. Siapa yang masih ingat nilai-nilai anti korupsi? Saya Silakan. izin memperkenalkan diri, saya Regita Cahyan NIM 033. Jadi nilai dari anti korupsi yaitu pertama ada nilai kejujuran, yang kedua ada kepedulian, yang ketiga kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, keberanian dan kedisiplinan. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Oke, itu 3 hal itu menjadi faktor ya yang harus kita ingat dalam pembelajaran sebelum masuk ke materi hari ini ya. Jadi kita tentang strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi ya, bagaimana strategi kita untuk memberantas korupsi dan rencana aksinya. Kita lihat video dulu. Di Yogyakarta sudah bukan hal yang asing lagi jika melihat becak berwarna jingga mencolok dipadukan dengan aksen batik abu sedang berwarna biru. Akan tetapi yang lebih menarik perhatian adalah tulisan yang terdapat tepat di bawah aksen batik abu tadi. Becak-becak itu bertuliskan bebas korupsi dan korupsi sengsarakan rakyat dan sebagainya. Iya, becak anti korupsi itu merupakan hasil kreasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan KPK untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Apakah Anda tahu becak anti korupsi di Yogyakarta tadi dapat dikatakan sebagai salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bentuk kampanye anti korupsi? Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi 3, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa yang dimaksud dengan strategi represif? Melalui strategi represif, KPK menyeret koridor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam strategi represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu saja sistem yang rumit harus diperbaiki karena sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan terintegrasi. Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap sebagai hal yang wajar. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pencegahan. Edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut turut serta beraksi dalam memberantas korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan lagi. Sudah saatnya
ayo kita beraksi memberantas korupsi. Masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat sederhana. Kita semua dapat beraksi dengan memberi salah satu peran dalam. Oke, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Ya silakan, langsung aja di situ mungkin ya. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad dengan NIM 42. Dari video tersebut yang saya tangkap salah satunya peran masyarakat Pak terkait bagaimana sih masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sendiri, seperti itu Pak. Oke, peran masyarakat dalam upaya penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, siapa lagi? Silakan. Saya Sir. Ya, belakang dulu. Baik, saya di bulan yang 16. Nah, di sini tadi pemberantasan korupsi itu ada 3 strategi, Pak. Strategi pertama ada reparatif, yang kedua ada perbaikan sistem, dan ketiga ada edukasi dan kampanye. Dan yang perbaikan sistem itu bisa dilakukan masyarakat atau aparat sipil. Oke, ada 3 ya strategi yang bisa dilakukan. Tidak hanya masyarakat tapi juga aparatur sipil negara ya atau ASN. Ada lagi? Oke. Ya, dari video tadi dapat kita lihat ya, termasuk contoh becak. Ya, bagaimana memodifikasi becak bagian dari apa? Kalau becak tadi? Ya, edukasi dan kampanye anti korupsi ya, dari 3 strategi tadi ya. Pertama adalah strategi represif. Represif itu apa? Strategi represif. Strategi ya bahwa pelaku korupsi dihukum penjara, denda ya, artinya represif termasuk juga represif. Jadi adanya ancaman hukuman terhadap pelaku korupsi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka diproses di kejaksaan, di kepolisian, oleh KPK ya, kemudian sampai dengan di pengadilan dan diputus oleh pengadilan. Yang kedua adalah strategi perbaikan sistem ya. Perbaikan sistem ini bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan publik ya, administrasi maupun pelayanan yang sifatnya adalah bagian dari kewajiban atau tugas pemerintah, maka diupayakan ada transparansi dan akuntabilitas. Makanya bisa kita lihat sekarang ini ya, model-model pelayanan publik oleh pemerintah menghindari kontak fisik ya. Jadi sekarang semua berbasis online ya, digital, ngurus izin ya online ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah terkait dengan DUMAS. Apa itu? Pengaduan masyarakat. Nah, itu bentuk kontrol ya, bagaimana masyarakat melakukan kritik, masukan, kontrol terhadap kinerja pemerintah ya, atau bagian dari perbaikan sistem. Yang ketiga, edukasi dan kampanye ya. Tadi ada contohnya adalah becak ya, dan nanti yang akan kita lakukan adalah penyuluhan anti korupsi yang nanti akan kita lakukan ya ke siswi sekolah ya, generasi muda kita agar paham tentang anti korupsi ya. Nanti kita akan melakukan itu dengan dibagi ke 2 kelompok saja ya. Kita akan 2 kelompok di 2 lokasi sekolah ya. Itu bagian dari upaya kita secara praktek ya, melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi ya. Ini strategi ya urusan korupsi. Dalam menghilangkan korupsi dilakukan tindakan preventif. Preventif itu apa? Pencegahan. Bagus. Ada beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ya, khususnya ini terkait dengan pembelajaran, terkait dengan perkuliahan ya. Bisa dengan model mata pelajaran atau mata kuliah sendiri atau khusus, seperti mata kuliah kita pendidikan dan budaya anti korupsi ya.
di D3 Gizi ya ada mata kuliah khusus. Ini bagian dari model pertama ya. Model kedua bisa dengan terintegrasi di semua mata pelajaran atau mata kuliah. Misal di mata kuliah Pancasila, di mata kuliah Kewarganegaraan atau AIK ya, dan mata kuliah yang lain. Terintegrasi itu bagaimana? Bahwa di setiap mata kuliah disisipkan tentang ya budaya anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu terintegrasi maksudnya adalah seperti itu ya, sehingga ya semua mata kuliah ada materi sisipan tentang anti korupsi dan semua mahasiswa memahami tentang nilai-nilai anti korupsi. Model di luar pembelajaran ya maksudnya di luar dari perkuliahan formal ya, banyak model yang bisa dilakukan ya, entah di model outdoor ya, atau di model informal ya, atau model-model di Car Free Day kan bisa juga ya. Biasanya model ini ya di luar pembelajaran itu bagian dari edukasi dan kampanye anti korupsi. Model pembudayaan ya, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas. Ini yang jauh lebih penting karena bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui ya tentang nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang model gabungan ini bisa memilih semuanya ya, makanya kenapa di D3 Gizi ada yang namanya mata kuliah anti korupsi dan ada prakteknya. Nah, ini kan sudah bagian dari model gabungan, di mana praktek ini kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga praktek ya dalam anti korupsi. Kita akan melakukan penyuluhan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Boleh ya, kalau tidak harus menunggu selesai ya. Ada yang mau bertanya? Lanjut, oke. Ya. Karena tidak disampaikan terkait dengan strategi dan lain sebagainya ya Pak. Cuma kalau kita lihat dari kasus sekarang, kemarin mungkin yang terakhir itu terkait dengan Nadiem Makarim yang mana itu kemudian 31 juta. Nah itu juga dari bukti dan lain sebagainya kan belum jelas. Tapi dia dihukum 10 tahun penjara dan denda 71 miliar kalau nggak salah. Tapi kalau kita flashback di kasus sebelumnya itu di punyanya Tom Limbong 31 triliun itu dia hanya dipenjara 6,5 tahun, 6,5 tahun. Nah itu mungkin yang pertama yang ingin saya tanya, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan kasus tadi antara 200 lebih. Yang kedua, bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat sipil ataupun sebagai rakyat biasa untuk dapat membantu ataupun memberikan yang sebenarnya itu dari penerapan undang-undang. Kayak kan itu tidak setimpal aja yang 371 triliun kok cuma 6,5 tahun, dan yang 3,1 triliun bahkan itu belum ada bukti yang real ataupun yang jelas, itu 10 tahun dan bersumber macam-macam. Nah itu mungkin kita kan cuma masyarakat sipil atau masyarakat biasa. Nah, itu apa sih implementasinya atau apa sih upaya yang bisa kita lakukan? Kalau apakah dengan tadi strategi yang telah ada itu berguna untuk mengatasi masalah-masalah yang ini? Kadang kan di beberapa kasus itu sangat tajam, dan di beberapa kasus itu bahkan gugur. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi itu sangat up to date ya, terkait dengan putusan pengadilan kasusnya Nadiem ya, yang penuh dengan kontroversi. Bahkan dihadirkan pula di pengadilan beberapa pakar hukum, pakar anti korupsi ya, untuk menyampaikan keterangan di pengadilan ya. Tapi yang harus dilihat adalah memang kontroversi itu selalu ada, soal bersalah tidak bersalah dan soal berat ringan dari hukuman yang diberikan. Nah, tapi keputusan ada di majelis hakim ya.
Apabila tidak puas atau merasa bahwa saya tidak bersalah ya dalam posisi Nadiem, kemudian upaya apa? Ya, dia bisa melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan, yaitu banding ya. Kemudian lagi ada kasasi ya. Terlepas dari sistem peradilan yang ada, ya memang harus diakui dalam suatu sistem hukum itu tidak terlepas dari satu politik, ya, bahwa hukum itu adalah produk politik, dan dalam penegakan hukum yang seharusnya normatif sesuai dengan aturan yang ada, seringkali dipengaruhi oleh politik. Kita lihat, gak usah politik lah, setiap kasus yang viral cepat sekali ya toh responnya oleh penegak hukum, ya kan, apalagi politik yang lebih dekat dengan kekuasaan, ya, kekuasaan yang melakukan intervensi atau atasannya, ya, dan masyarakat ya juga bisa melakukan intervensi dengan tadi ya diviralkan. Nah, ketika viral baru kemudian bergerak penegakan hukumnya. Lah ini adalah perkembangan dalam ilmu hukum ya, yang tidak hanya ansih pada pasal-pasal, pada aturan-aturan, tapi banyak faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Yang kedua, apa tadi? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya terkait dengan itu. 3 strategi tadi, represif iya, memberikan ancaman yang seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi, ya. Yang kedua, pemerintah melakukan pembenahan secara sistemnya, dan yang ketiga, terus dilakukan edukasi dan kampanye anti korupsi sehingga terbentuk satu budaya anti korupsi. Tiga-tiganya berjalan bareng, insya Allah itu bisa menanggulangi korupsi. Tidak bisa hanya satu sisi. Dihukum berat pun, dihukum mati pun, ya, selama budaya masyarakat kita, kadang kan kejahatan itu kan tidak hanya dari niat korupsi, tetapi iming-iming atau peluang kesempatan yang ada, ya. Misal seorang hakim, ya, dia nggak ada niat korupsi, ya, dalam arti korupsi itu menerima suap, ya, tapi karena diiming-imingi, tolong saya dibantu Pak Hakim, ya, nanti saya kasih 100 miliar. Ya, siapa orang yang tidak akan tergoda dengan janji iming-iming uang sebesar itu 100 juta. Nah, kalau tidak ada masyarakat yang memberikan iming-iming tadi, ya, akan memberikan uang, kan ini hakimnya pasif, ya, dia nggak minta, ya, tapi karena didatengin, ya, atau ada yang bisiki, ada yang mau ngasih duit, akhirnya tergoda, terjadilah transaksi jual beli putusan. Nah, jadi seringkali juga itu dipengaruhi. Jadi tidak hanya dari sisi ancaman hukuman, tapi juga budaya anti korupsi di mana masyarakat yang menjauhi dari praktek-praktek korupsi. Termasuk di situ adalah suap, ya, suap menyuap. Saya kira itu ya untuk pertanyaannya. Ini adalah peraturan perundang-undangan, ya, tidak akan saya jelaskan secara detail, bisa dibaca di materi karena adalah urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, dan yang terbaru juga ada dalam Undang-Undang KUHP, ya. Nah, ini karena aksi tadi saya sampaikan terintegrasi, tiga-tiganya harus berjalan bersama. Bagaimana ini kita dalam melakukan kampanye, ya, anti korupsi, ini bisa dilakukan dengan sosialisasi bersama, ya. Bisa dilakukan oleh kalian mahasiswa, ya, praktek-praktek hal-hal yang kecil, ya, nilai-nilai kejujuran. Kalau emang harus ada kembalian, ya harus dikembalikan. Kalau kembaliannya kebanyakan, ya harus dikembalikan, ya. Nah, lihat barang jatuh, tertinggal, ya harus dikembalikan, ya, diselamatkan. Ya, diselamatkan bukan dibawa pulang, ya. Diselamatkan kemudian diberikan kepada pemiliknya, ya. Ini bagian edukasi. Oke, sebelum ya materinya sampai di sini, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan lagi? Ada? Ya, kalau nggak ada, kesimpulannya adalah 3 tadi, ya, di materi hari ini. Strategi tadi apa tadi? Bisa diulang? Represif, perbaikan sistem, edukasi, dan kampanye anti korupsi. Oke. Terima kasih perhatiannya, ya.
minggu depan kita sudah persiapan untuk penyuluhan ya. Nanti panitia kelompok ya yang sudah didiskusikan nanti agar disiapkan ya. Sebelum Bapak akhiri penilaian dulu ya. Baik. Tadi yang menjawab maupun bertanya, ini saya nilai dulu. Saya masukkan nilainya. Siapa aja tadi yang pertama dulu yang jawab? Gesti Pak. Oke, NIM 26. Oke. Lanjut. Bintang Pak. Tadi siapa ya? Belakang ya? Oh ya, Rere. Iya, depan sebelahnya. Maaf ya Pak. Oke, Rere. Ini berapa, Pak? 33 Pak. 33. Terus tadi, Mas? 31. Ya, kamu ya. Ya. Nela nggak jadi tadi ya? Ada jadi. Oke. Mas, ini berapa, Mas? 41 Bapak. 41 ya. Oke, sudah saya input semuanya. Devia dulu Pak. Oh, Devia, ya. Ini berapa, Mbak Devia? 16. Ya. Bintang Pak. Berarti ada 6. 6. Ya, nih. Udah. 36. Oke. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, kita untuk selanjutnya untuk persiapan kelompok ya kita nanti koordinasi juga dengan pihak sekolah untuk pelaksanaan penyuluhannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.